Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami, yaitu yang berjudul algoritma dan kompleksitas. Dan sebelum kami lebih jauh lagi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu saya sendiri, Bisri Ramadan. Selanjutnya ada teman saya. Saya Muhammad Sakonan Mulkisi Wali. Saya Ruslan J. Oh, oke, baik. Selanjutnya langsung saja di sini saya langsung menjelaskan apa itu latar belakang dan ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah fondasi penting dalam menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien. Terus ada beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu definisi dan karakteristik algoritma. Yang kedua notasi asimptotik. Yang ketiga analisis kompleksitas dan waktu dan ruang. Yang keempat algoritma rekursif dan iteratif. Yang kelima itu algoritma pencarian dan pengurutan. Yang terakhir itu ada pendahuluan kompleksitas, komputasi, dan kelas kompleksitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi algoritma. Jadi algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Eh, Terus ada karakteristik algoritma. Yang pertama itu ada fitness, berhenti setelah sejumlah langkah. Yang kedua definiteness, jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga itu input, memiliki nol atau lebih masukan. Yang kelima itu output, menghasilkan setidaknya satu keluaran. Yang terakhir itu ada efektivitas, langkah-langkah yang dapat dijalankan secara praktis. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang apa itu notasi asimptotik. Notasi asimptotik digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan pertumbuhan waktu, eksekusi, dan penggunaan memori seiring bertambahnya ukuran dari input tersebut. Jadi ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu Big O. Big O itu batas atas atau worst case, di mana itu waktu untuk eksekusi. Terus selanjutnya ada Omega, atau batas bawah, atau bahasa Inggrisnya itu base case. Di sini dia untuk performa algoritma itu tersendiri. Terus selanjutnya ada theta atau batas atas dan bawah, atau biasa sering disebut average case, performa dari algoritma. Analisis asimptotik membantu membandingkan algoritma tanpa pengujian langsung untuk memungkinkan perkiraan kinerja pada data besar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu analisis kompleksitas waktu dan ruang. Nah, kompleksitas waktu itu mengukur jumlah operasi dasar yang dilakukan algoritma terhadap ukuran input, bukan dalam detik, melainkan dalam langkah-langkah universal. Selanjutnya kompleksitas ruang itu mengukur memori tambahan yang digunakan algoritma, termasuk variabel sementara dan struktur data, dinyatakan dalam notasi asimptotik seperti O atau ON. Selanjutnya itu pentingnya analisis keduanya. Seringkali ada trade-off antara waktu dan ruang. Analisis bersamaan membantu memilih algoritma paling efisien sesuai batasan sistem. Selanjutnya algoritma rekursif dan iteratif. Nah, algoritma rekursif itu memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan sub masalah hingga mencapai kondisi dasar. Elegan untuk masalah rekursif alami, faktorial atau Fibonacci, namun boros memori dan berisiko stack overflow. Selanjutnya iteratif, menggunakan struktur pengulangan loop hingga kondisi terpenuhi, lebih efisien memori dan cepat, namun bisa lebih panjang kurenya untuk masalah kompleks. Pilihan antara rekursif dan iteratif bergantung pada struktur masalah dan prioritas kinerja atau memori. Selanjutnya algoritma pencarian. Nah, sini itu terbagi menjadi dua, ada linear search yaitu mencari elemen satu persatu sederhana. Tidak perlu data terurut, namun tidak efisien untuk dataset besar. Nah, selanjutnya itu ada binary search,
hanya untuk data terurut. Membagi array menjadi 2 hingga elemen ditemukan. Sangat cepat namun memerlukan data terurut. Nah, selanjutnya itu ada algoritma pengurutan. Menyusun data dalam urutan tertentu untuk memudahkan pencarian dan analisis. Nah, di sini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada bubble sort, yaitu mengukur elemen bersebelahan, sederhana namun tidak efisien untuk data besar. Nah, selanjutnya itu ada selection sort, memilih elemen terkecil dan menempatkannya di posisi awal. Lebih sedikit pertukaran tapi tetap. Selanjutnya insertion sort, yaitu memasukkan elemen ke tempat yang sesuai, cepat untuk data kecil atau sebagian terurut tapi untuk data besar. Selanjutnya ada merge sort, yaitu memecah, mengurutkan lalu menggabungkan. Kompleksitas stabil tapi butuh ruang tambahan. Nah, yang terakhir itu ada quick sort, yaitu memilih pivot dan mempartisi, sangat cepat tapi bisa dalam kasus terburuk. Jadi itulah tadi hasil pembahasan dari kelompok kami, dan selanjutnya itu adapun kesimpulan dari hasil pembahasan kami. Kesimpulannya, algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah, memahami kompleksitas waktu dan ruang, notasi asimptotik, serta kelas kompleksitas atau PNP adalah kunci untuk memilih solusi optimal. Adapun sarannya, mahasiswa perlu memperdalam analisis kompleksitas dan implementasi algoritma dalam bentuk pemrograman nyata untuk mengembangkan solusi efisien di berbagai bidang teknologi. Selanjutnya saya kembalikan.